Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Ibu. Bagaimana hari ini? Sudah Siap. siap belajar biologi? Siap. Oke. Sebelum memulai pelajaran, saya minta perwakilan kelas untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Prima. Ini ada yang tidak masuk? Nggak ada Bu. Oke. Jadi menurut Ibu hari ini kita akan belajar biologi. Nah, topiknya apa? Kalian harus mencermati video yang Ibu telah cantumkan ini. Nah, di sini videonya singkat saja, cuma 1 menit. Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi kami. Tahun 2020 merupakan tahun di mana COVID-19 menjelma menjadi pandemi untuk bangsa ini. Setiap hari. Nah, setelah kalian menonton cuplikan video tadi, di sini Ibu akan bertanya dan menunjuk kira-kira pertanyaan apa yang muncul ketika kalian melihat dan mengamati video tadi. Untuk absen nomor 3, Anis Ferlina. Saya Bu. Nah, menurut saya ini pandemi terjadi 3 tahun kemarin memiliki banyak dampak negatif seperti banyak yang kehilangan keluarga. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan kira-kira? Saya Bu, menurut saya virus itu sangat berbahaya Ibu. Oke, terima kasih kepada Lintang dan juga Anis. Sangat sesuai ya dengan isi dari permasalahan. Dari anak-anak perhatikan di sini ada site Google yang ini nanti akan kalian gunakan untuk proses pembelajaran ke depannya. Di sini ada apa saja? Di sini itu ada bagian untuk siswa dan juga guru. Jadi nanti kalian jangan sampai salah mengeklik itu beda nanti ya. Oh iya. Nah, kemudian nanti diklik. Nanti masuk ke kegiatan pembelajaran kalian. Kegiatan pembelajaran pertama dulu. Nah, di sini ada LKPD dan juga materi. Nah, kan tidak bisa masuk ke materi karena kita akan belajar berbasis masalah dulu. Jadi kalian nanti langsung ke LKPD. Sudah bisa mengakses semuanya? Sudah. Jadi mohon diperhatikan dulu ya. Jadi di sini nanti ada 2 artikel. Nah, kalian di sini kan di atasnya itu kan nama kelompok, tapi Ibu akan memberikan contoh dulu. Jadi kalian jangan membuat kelompok. Jadi masing-masing membaca artikel pertama dan juga artikel kedua. Lalu cermati, ambil topik apa kira-kira yang dibahas dari kedua artikel. Kemudian nanti kira-kira pertanyaan yang muncul itu apa setelah kalian membaca artikel pertama dan juga artikel kedua? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, waktunya 15 menit ya. Kemudian satu lagi, mungkin yang bersedia saja. Baik, sudah 15 menit. Ada yang mau menyampaikan? Saya Bu, ya. Tadi setelah membaca saya mendapatkan pertanyaan. Jadi dari artikel tersebut saya penasaran faktor apa yang menyebabkan masyarakat dalam artikel tersebut bisa memiliki perilaku yang menggunakan obat tanpa memperhatikan dosisnya. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi dari saya tunjuk ya. Devi.
Jadi pertanyaan saya itu mengapa masih banyak masyarakat yang salah dalam menggunakan antibiotik untuk mengobati penyakit akibat virus? Permasalahan yang muncul dari yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kalian tadi itu sudah benar. Nah, untuk sebelum lanjut ke tahap kedua, nanti jangan lupa yang menyampaikan pertanyaannya tadi dimasukkan ke tabel yang di sini nih, di fase kedua. Nah, nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini bisa dibagi menjadi berapa kelompok ya kayaknya? 3. Ya, silakan. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah. Nah, di sini ada tabel. Silakan kalian identifikasi permasalahan, kemudian pertanyaan yang muncul sebanyak-banyaknya. Jangan lupa jika ada kesulitan, silakan angkat tangan. Bagaimana, ada yang ditanyakan mungkin usahaan? Mau tanya, mau tanya, kan setelah kami merumuskan masalah itu kan harus mencari informasi. Nah, untuk mencari informasinya itu bagaimana ya Ibu? Apa dari Google atau bagaimana? Oke. Sebelumnya Anda sudah selesai mengisi tabelnya? Sudah. Oke, dari permasalahan dan pertanyaan yang muncul yang kalian dapatkan tadi kan sudah dimasukkan ke tabel. Nah, selanjutnya kita ke fase ketiga, yaitu penyelidikan. Di mana di fase ini itu Ibu sudah menyantumkan handout materi, kemudian link-link jurnal yang bisa kalian langsung akses, atau kalian bisa nih eksplorasi sendiri, terus menyantumkan di sini, bisa dicantumkan jenis referensi, kemudian judulnya, nah terus informasinya di sini. Dan jangan lupa membuat fokus masalah. Jadi ketika kalian mengumpulkannya tadi, dibuatlah fokus masalahnya sebetulnya apa. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan eksplorasi, jangan lupa menjawab pertanyaan di sini, di bagian barbar ini, dan kemudian nanti penyelidikannya bisa di luar jam. Bagaimana maksudnya, Bu? Di sini itu kalian akan melakukan penyelidikan. Nah, mungkin lebih lengkapnya nanti silakan dibaca dulu, kemudian dikumpulkan informasinya. Nanti yang kesulitan itu bisa tanya. Di sini itu rencana penyelidikannya nanti dipresentasikan sebelum kalian turun langsung ke masyarakat. Oke? Di sini sudah bisa nih ada petunjuknya, bisa berbentuk PPT dan sebagainya. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Oke, ada yang sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai? Sudah. Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok pertama. Dari kelompoknya Anis, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penyelidikan yang telah kami lakukan. Jadi untuk metode penyelidikannya, jadi kami pakai survei dan wawancara. Untuk survei dan wawancara, langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun kuesioner wawancara. Terus kami menentukan respondennya, yaitu 30 orang dewasa. Dan kami selanjutnya adalah menyebarkan dan mengumpulkan data dari informan melalui lembaga masyarakat, desa, keluarga, dan lain-lain. Jadi data yang kami ambil adalah untuk mengumpulkan pandangan dari masyarakat terkait penggunaan antibiotik. Kelompok 1 ya sudah bagus. Ini penyelidikannya mau ke lembaga masyarakat, kemudian langsung. Jadi kalau ini lembaga masyarakatnya kira-kira apa? Ke kelurahan. Kelurahan boleh, keluarga juga boleh ya, sistemnya bebas. Nah, di sini mungkin Ibu mau menambahkan, nanti jangan lupa dilengkapi dengan latar belakang. Jadi kayak kalian kan mau menyampaikan sebuah solusi tadi yang kalian telah temukan itu, nanti kan kalian perlu menyampaikan dengan, jadi kayak masyarakat itu tidak bingung gitu loh apa yang kalian sampaikan. Jadi mungkin bisa ditambah dengan latar belakang, kemudian hasilnya yang kalian temukan, seperti itu saja. Sudah sangat bagus. Kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok. Oke, jangan lupa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari informan tadi yang kalian lakukan pada saat penyelidikan. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya ampun, kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua. Di sini kita melanjutkan proses yang kemarin. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Anak-anak sudah mengumpulkan hasil dari rencana kemarin, penyelidikan kemarin? Sudah. Silakan diteruskan pekerjaannya ke tahap keempat, yaitu mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya. Di sini Ibu sudah cantumkan, kalian misalkan sumber informasi kalian dapatkan dari mana, dicantumkan latar belakang informannya juga dan kesimpulan dari informasi. Nah, kemudian rumuskan gagasan solusi masalah yang kalian dapatkan di sini di tabel yang ada. Ini tidak harus 4 ya, kan misalkan ada solusinya 10 juga nggak apa-apa. Nah, di sini nanti tuangkan rumusan dari gagasan solusi itu menjadi media informatif yang bisa kalian pakai untuk kegiatan yang kalian pilih gitu loh. Jadi di sini Ibu membebaskan, dan di sini itu nanti waktunya satu pertemuan ini ya, jadi harus selesai, nanti dipresentasikan di depan. Oke, sudah selesai semua media yang dibuat? Sudah. Oke, silakan presentasi untuk kelompoknya Mbak Ines. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video edukatif hasil dari pengerjaan penelitian kami kemarin. Bisa tolong diputar status. You gotta help me, losing my mind. Feeling this feeling, you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, I thought we were holding on, aren't we?
video ini, jadi itu masyarakat itu salah paham terhadap antibiotik itu dapat membunuh virus, padahal virus itu memiliki struktur yang berbeda dengan bakteri. Nah, maka dari itu kelompok kami membuat video ini untuk sebagai bahan edukatif bagi masyarakat mengenai penggunaan antibiotik yang benar. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ina. Oke, sebelumnya ada yang mau menanggapi kira-kira bagaimana nih media yang dibuat oleh kelompoknya Mbak Ines? Saya Ibu. Jadi menurut saya media yang sudah dibuat kelompok ini udah sangat bagus, sudah sangat mencerminkan kesehatan sekali. Cuma mungkin tulisannya agak dibesarin dikit lah biar kelihatan. Terus biar lebih informatif tuh mungkin bisa dikasih link-link yang relevan. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Devi ya. Benar, kita harus mencantumkan sumber-sumbernya juga ya. Nanti jangan lupa untuk kelompoknya Mbak Ines di-upload di media sosial, karena itu salah satu tujuan dari video edukasi. Oke, beri tepuk tangannya dan kelompok Mbak Ines boleh duduk di masing-masing. Terima kasih, Bu. Sama. Nah, kita sudah sampai di tahap terakhir nih dari proses pembelajaran ini. Jadi selanjutnya anak-anak jangan lupa untuk menganalisis dan juga mengevaluasi proses dari pembelajaran tadi, diisi. Kemudian nanti jika sudah salah satu anak nanti akan menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran. Jadi menurut kalian tuh dari proses pembelajaran kemarin dan juga hari ini apa yang kalian dapatkan gitu. Dan juga jangan lupa yang berhubungan dengan topik dan permasalahan. Baik, Ibu. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Di sini saya mau minta untuk satu orang memberikan kesimpulan pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Coba Naila Zahra. Saya, Ibu. Jadi, dalam mencegah penyebaran virus, kita perlu mengetahui ciri-ciri dan karakteristik dari virus tersebut. Apalagi, virus memiliki karakteristik dan struktur yang berbeda dengan bakteri, sehingga memiliki kemampuan bertahan hidup yang berbeda. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih kepada Mbak Ilah yang memberikan kesimpulannya. Jadi benar banget, anak-anak. Jadi di sini Ibu mau menekankan pada materi virus ya. Jadi virus itu berasal dari bahasa Latin atau viriani. Oke, tadi LKPD-nya sudah selesai ya. Sudah. Pertemuan terakhir untuk materi virus. Jadi kalian pergi ke kegiatan akhir ini. Kelompok kegiatan akhir, kemudian mengerjakan soal. Ini soalnya game. Kemudian yang ini jangan lupa diisi. Ini adalah angkat keterampilan kolaborasi. Karena Ibu ingin melihat keterampilan kolaborasi kalian. Ini yang untuk siswa. Jadi siswa itu mengisi sendiri. Kalau Ibu tadi juga mengamati proses ketika kalian berdiskusi itu bagaimana keterampilan kolaborasi kalian. Sudah semuanya? Sudah. Oke, jadi segitu dulu untuk pertemuan pada siang hari ini. Dari Ibu, terima kasih sudah mengisi, sudah mengerjakan, sudah mengikuti kegiatannya dari awal pertemuan hingga pertemuan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.